Lutfi, cepat ambilkan air. Iya, Bicara cepat apa? ambilkan air. Ibu bangun. Sarla. Sarla. Pragya, apa yang sedang kau lihat, nak? Ada apa, Pragya? Ibu tidak apa-apa. Apa yang salah dengan ibu? Ibu tidak apa-apa. Iya. Begini, Bu. Aku ingin bicara padamu tentang anakmu. Iya, Ibu bicara padanya nanti saja ya. Sekarang ibu makan saja dulu. tapi ibu sudah makan malam, sayang. Ibu belum makan manisan kan? Ayo, ikut aku, Bu. Ibu sudah makan manisan. Biarkan sekarang ibu dengarkan ucapan Abi. Katakan padaku, ada masalah apa? Ini tentang Pragya ya? Anakmu sudah melakukan kesalahan yang besar, Bu. Dan dia akan dihukum karena kesalahannya. Apa yang sudah dia lakukan, nak? Aku tidak pernah mencintai anakmu, Bu. Aku sudah memintanya untuk minum ini, tapi dia tidak mau mendengarnya. Ini kesempatan terakhir. Kalau kau tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu. Jadi, kau harus mendengarkan aku. Tidak? Ibu, sebenarnya aku hanya... Sebentar. Berikan padaku. Rasanya seperti jus. Apa kau pikir aku memintamu untuk... Apa kau pikir aku akan meminta anakmu untuk meminum minuman keras, Bu? Tidak, nak. Ibu tidak pernah berpikir seperti itu. Pragya, kau benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi selama ini, kau hanya meminum jus. Aku tidak minum saat perayaan keluarga. Aku melakukannya di luar. Seluruh keluarga menghadiri perayaan, dan aku tidak suka minum kalau ada mereka. Ngomong-ngomong, apa kau menyukainya? Kau akan memerintahku lagi? Kau kelihatan terkejut. Dan sekarang, kau akan mulai bermimpi tentang aku. Dan aku berjanji, aku pasti akan memiliki pengaruhnya. Ngomong-ngomong, aku juga tahu apa yang sedang kau pikirkan. Kau ingin tahu bahwa sekarang ini, kau berpikir bahwa aku sengaja. Sini berikan. Mau diisi ulang? Aku rasa tidak. Robin, aku mau kopi. Alia, apa kau senang sekarang? Kau bertunangan dengan Pura. Tentu saja, Abi. Baiklah, Alia. Aku pergi ya. Tanu, Tunggu dulu. Kau mau menelponku? Apa aku kenal denganmu? Apa? Iya, aku tidak mengenalmu. Aku... Oh iya, kau ini orang yang menari dengan wanita jelek itu, benar kan? Kau menari dengan dia, kau menaruh cincin di jarinya dan kau terikat dengan dia.
tolong berhenti bercanda, Tanu. Aku tidak bercanda. Kalian berdua sudah menghina aku. Orang-orang berpikir kalau aku ini pencuri. Untung saja tidak ada media. Karena ini adalah perayaan keluarga. Kalau tidak, hal itu akan menjadi berita utama. Seorang model mencuri cincin temannya yang mau bertunangan. Wow, sepupumu dan nenekmu masih berpikir kalau yang mencuri cincin itu sebenarnya aku. Nenekmu menyarankan aku untuk mengambil tips dari Pragya tentang bagaimana caranya menangani pacar seperti dirimu, Abi. Ini memalukan. Semua orang mentertawakan aku dan kau mengira aku bercanda. Aku hanya memaklumi semuanya, Abi. Aku muak dengan semua sandiwaramu. Bahkan aku sama sekali tidak ingat kapan terakhir kali kita menghabiskan waktu bersama-sama. Tanu, tenanglah. Kau tahu kenapa aku melakukan semua itu? Aku tahu. Kau melakukan ini demi nenekmu, kan? Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku harus mengatakan yang sebenarnya? Tidak seperti itu. Lakukan apapun yang nenekmu katakan. Sebentar lagi dia akan memintamu memberinya cucu. Lakukan keinginannya itu. Kau selalu akan bisa mengatakan, iya Nek, aku tidak akan menolakmu. Abi, aku mencintaimu. Tapi aku bukan orang yang naif. Iya, Tanu benar. Hanya karena seseorang menunggu dengan sabar, bukan berarti kita bisa memanfaatkannya. Abi, aku rasa kau harus mengantarkan Tanu pulang. Karena kau tidak bisa membicarakannya di sini, tapi kau bisa bicara saat pulang. Bagaimana? Abi, kelihatannya cuacanya sangat buruk. Iya, Nenek. Jadi aku berpikir... Itu juga yang Nenek pikirkan. Ini sudah larut. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Nenek jangan khawatir. Aku akan mengantarnya pulang. Bagus. Kau jadi bertanggung jawab. Sekarang adikmu sudah bertunangan. Ayo, semuanya sudah menunggumu, Abi. Nenek membicarakan siapa? Tentu saja mertuamu. Nenek sudah bilang kau akan mengantar mereka pulang. Tanu. Aku rasa Tanu akan memutuskan aku karena wanita itu. Tapi tidak akan aku biarkan. Aku akan mengantarmu ke rumah. Mobilmu tidak cukup untuk membawa kami. Mobilmu kan kecil. Tidak masalah, rumah kita itu berlawanan arah. Tidak mungkin kalau kita satu arah, kan? Tenang saja. Tidak, Bu. Iya. Nenek bilang kalau Abi dan aku akan mengantar Ibu ke rumah. Iya, ikutlah denganku. Aku akan mengantarmu pulang. Ada apa? Bukankah kau sedang tidak enak badan? Sebenarnya, aku sudah bekerja dari pagi, jadi kepalaku agak sakit. Tapi aku akan mengantarmu. Ayo, kita pergi sekarang. Tidak usah. Kalau kau merasa tidak enak badan, seharusnya kau minum obat dan istirahat saja. Aku akan antar mereka. Tidak bisa begitu. Mana boleh kau pergi sendirian? Biar aku mengantarnya. Tidak usah, Abi. Istirahatlah dulu. Pragya benar. Lagi pula, kami tidak ingin sakit kepalamu tambah parah. Kami bisa pulang sendiri. Baiklah, kalau kau memaksa, tapi kau tidak boleh pergi sendirian, Pragya. Sopirku yang akan mengantarmu. Iya kan, Nenek? Iya. Permisi, aku ingin bicara denganmu. Kau bicara saja dulu. Kami akan menunggumu di sana. Terima kasih ya. Ayo, Bulbul. Kalau kau tidak mau pergi, seharusnya kau bilang saja. Kenapa harus berbohong pada keluargaku? Kenapa? Bukankah aku sudah tanda tangan kontrak bahwa aku akan berpura-pura di depanmu? Apa ini saluran rahasiamu? Tanu sudah merasa kesal sekali padaku dan itu gara-gara kau. Seharusnya aku menghabiskan waktu bersama Tanu, tapi aku menghabiskan waktu bersamamu. Tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan mengantarmu pulang dan mungkin aku tidak akan pulang lagi. Dia sudah dihina tanpa alasan yang jelas. Seharusnya cincinnya tidak ada di tasmu, tapi malah ditemukan di tasnya. Apa? Terkadang aku merasa kalau kau mengetahui tentang sihir. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang yang tidak berdosa dituduh karena kejahatan orang lain? Itu artinya kau tahu semuanya. Itu adalah rencana untuk menghinaku di depan semua orang, iya kan? Tapi kau tidak terhina. Kau terselamatkan. Sekarang pergilah dan biarkan aku pergi dengan orang yang aku cintai. Satu hal lagi. Kalau kau memiliki masalah, kalau mobilmu rusak, ada gempa bumi atau petir menyambar, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan telepon aku.
Bagaimanapun juga, aku menikmati acara pertunangan itu. Iya, Nek. Dan aku menikmati ketika Abi dan Pragya menari. Aku tidak akan pernah melupakan acara pertunangan tersebut. Hadiah apa? Tunjukkan pada kami. Lihat ini. Ya ampun, alkohol. Ini ada scotch. Itu sama saja, Bu. Kenapa Ibu dapat sebotol alkohol dari menantu Ibu? Apa obat-obatan tidak cukup? Ibu mau minum lagi ya? Ini minuman bermerek, harganya sudah pasti mahal. Nenek tidak akan peduli berapa harganya. Yang penting Nenek bisa meminumnya, iya kan, Nek? Aku ingin tahu siapa yang membunyikan klakson di belakang kita. Kenapa tidak hati-hati dia? Kalau kau terburu-buru, terbang saja mobilnya. Ibu, Ibu tahu? Tetangga kita yang penjual manisan itu mengatakan untuk menikahkan anaknya sebelum aku, kan? Kapan itu, Pragya? Tuan Sarma yang bilang begitu, Bu. Pragya, kau ini sudah gila ya? Apa yang kau bicarakan? Aku yakin Manes mengatakan seperti itu, Bu. Aku lupa. Pragya, dia kan tidak punya anak. Bicaramu ini melantur saja. Bibi seperti tidak tahu saja. Sekarang Pragya sedang memikirkan Abi. Itu hal yang wajar. Bisa saja dia mengikuti kita ke sini. Ya ampun, aku rasa itu mobilnya. Ada apa, Abi? Lihat ke sana. Ya ampun, kenapa mereka tidak mengambil jalan lain? Aku rasa dia sengaja mengikuti kita, Tano. Tunggu dulu, aku akan memberinya pelajaran. Lihat, Abi belum apa-apa sudah rindu padamu. Pragya, Abi menelponmu. Kenapa tidak kau angkat? Halo? Apa yang kau lakukan? Kalau ibumu sampai tahu, dia pasti akan trauma. Sekarang kau dan keluargamu ikuti aku. Apa kau yang membuat masalah? Sebenarnya kalau aku mau, aku bisa mengatakan pada mereka kenyataan yang sebenarnya. Apa kau ingin aku ke situ? Tidak usah. Sebentar lagi kami akan sampai rumah. Sebenarnya di jalan kami terkena macet. Jadi sekarang belum sampai, tapi sebentar lagi juga sampai. Kalau begitu minta padanya untuk mengambil jalan lain. Bagaimana aku bisa melakukan? Maksudku semua orang ada di sini. Aku malu sekali. Apa kau tidak bisa memberitakan sopirnya? Kau tidak apa-apa kan? Bukankah badanmu sedang tidak enak? Seharusnya kau tidur saja. Apa? Bagaimana mungkin aku bisa tidur di sini? Dia menyuruhku tidur di mobil. Apa sekarang kau sudah mabuk, ha? Hah? Ayo, bicara padanya atau aku... Aku tahu kau pasti memikirkanku. Kenapa harus memikirkanmu? Aku sedang bersama Tanu. Kau sudah gila ya? Kau ini berlebihan sekali. Anggap saja aku sedang bersamamu. Sebentar lagi juga aku akan kembali ke rumah. Nanti aku telepon ya. Kau jangan pernah telepon aku, atau aku akan mencekik lehermu. Aku akan melakukannya. Nanti aku akan memijatmu di kepala agar kau bisa tertidur dan kau merasa lebih baik. Kau... Sudah, jangan bertengkar lagi. Berikan pensilmu. Sini. Nah, akan ibu tajamkan. Setelah itu kau selesaikan pekerjaan rumahmu ya. Ini ambil pensilmu. Sekarang selesaikan pekerjaan rumahnya. Ibu, lihat dia mengacaukan gambarku. Tidak, Ibu. Dia yang mulai duluan. Kau yang mulai duluan. Kau yang duluan. Kau yang duluan. Sudah diam, kalian berdua diam. Tidak ada yang mau mendengarkan ucapan ibunya. Bahkan anak-anakku juga tidak mau dengar. Ibu, apa bunga kebangsaan kita? Lotus? Dan burung kebangsaan kita apa? Merak ya? Olahraga nasional kita apa? Hoki.
Ngomong-ngomong, kenapa kalian menanyakan pertanyaan itu satu persatu? Ada apa ini? Semua jawabannya sudah ada di buku kan? Kalian tinggal baca. Ayo baca dulu bukunya baru bisa jawab. Ibu, pertanyaan terakhir, apa makanan kebangsaan kita? Apa ada makanan kebangsaan? Halo Parata. Oh iya, semua orang India suka memakannya, kan? Kenapa kau memberi jawaban yang salah? Kalau kau tahu jawaban yang sebenarnya, katakan saja pada mereka. Kenapa kau diam saja? Seharusnya kau tidak pernah memberitahu mereka apa yang salah. Hanya karena kau berpendidikan, kau tidak berhak untuk memberikan ceramah pada orang lain. Kenapa tidak ajari anak-anakmu? Kalau kau mengajari anak-anakmu, kau akan tahu kalau mereka itu benar-benar anak yang nakal. Jangan cuma bicara, rusak ketenangan saja. Ayolah Tanu, aku tinggal dengan wanita itu dan kau sepertinya mulai terpengaruh. Kalau kau duduk dengan wajah cemberut seperti itu, aku akan kembali padanya. Iya, tentu saja. Kau selalu punya alasan untuk kembali padanya. Ayolah, aku bercanda dan kau menganggapnya serius begitu. Karena kau menganggap wanita itu serius padamu. Kau cemburu ya? Hah? Kau tidak memberikan reaksi khusus bahkan pada iklan. Aku harus melakukan sesuatu setiap hari agar kau memberikan reaksi khusus. Apa maksudmu? Kecemburuanmu adalah bukti kalau kau sangat mencintaiku. Dan aku harus mendekat pada wanita itu untuk melihat kebenaran semuanya. Kalau sampai kau berani menyentuh wanita itu, kau akan aku bunuh. Lepaskan tanganku, Abi. Kau tidak akan pernah bisa membunuhku karena wanita itu sudah melakukan semua tugasnya. Oke, baiklah. Sekarang tidak ada lelucon lagi. Aku tunduk padamu, wahai ratu kecantikanku. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu tersenyum. Jadi tolong, sekarang perintahkanlah aku, wahai ratuku. Iya, aku akan dihukum. Dan hukumanmu itu... iya. Kau minum pada perayaan keluarga Pragya, kan? Sekarang kau harus minum demi aku. Apa? Minumlah denganku. Dan buktikan kalau aku jauh lebih penting bagimu. Ayolah Tanu, bagaimana aku bisa minum? Aku sedang menyetir. Bagaimana kalau polisi memeriksa kita di jalan nanti? Abi, kau bilang kau mau melakukan apapun demi aku. Tapi kau tidak mau melakukan apa-apa. Kau tidak mencintaiku, tapi aku tidak peduli. Kau harus minum. Kau ini selalu saja menyiksa aku. Baiklah, aku pasti akan meminumnya. Tapi kalau aku mencoba untuk melakukan sesuatu setelah aku minum nanti, tolong kau jangan perintahkan aku untuk menghentikannya. Memang harus begitu. Ini dia. Bersulang? Bersulang. Sekarang katakan, apa yang kau lakukan saat kau berbagi kamar dengan wanita itu, Abi? Tidak ada, aku cuma melihatnya saja. Tapi setelah beberapa saat, dia duduk di atasku, dan aku juga mulai memeluknya. Jangan bercanda terus. Aku ini serius, Abi. Aku juga serius padamu. Dan itu yang terjadi. Dia membuatku kesal sepanjang hari dan aku membuatnya tidur di balkon. Apalagi di sana kan banyak nyamuk. Dan terkadang, dia juga mencoba bertingkah seperti layaknya istriku. Dia mengambil obat untukku dan mengambilkan bajuku. Maksudku, dia mengambil bajuku dari lemari. Dia terlihat seakan-akan peduli padaku. Tidak ada yang mempedulikanmu melebihi aku, Abi. Iya, itu karena tidak ada yang dekat denganku. Seperti kau, Tanu. Sedekat ini? Ya ampun. Mabuk bersama seorang kekasih adalah hal yang paling berbahaya. Tanu, aku sedang menyetir. Aku tidak bisa melihat. Santai saja. Tanu! Tanu, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Biar. Tidak, Abi, jangan ke sana. Kita jalan. Sebelum ada CCTV yang melihat kita, ayo Abi, kita harus pergi dari sini. Cepat kita pergi. Mana mungkin aku meninggalkannya? Abi, dia tidak apa-apa. Kita harus pergi dari sini sekarang.
Ayo Abi, kita harus pergi meninggalkan tempat ini. MH04F 6666. Abi, dia bersama dengan siapa wanita yang bersamanya?